pribadi dari pihak luar. Nah, di modul ini ada beberapa contoh konfigurasi firewall-nya. Yang pertama, poin A ini bisa menggunakan alamat IP ya, IP address ya. Semua IP-nya teman kalian ya, semua punyanya Pio, Danias ya, IP-nya 80.23 sama 80.4 bisa diblok ya, akses internetnya di firewall ini ya. Pertama bisa menggunakan IP address, nanti poin B ada menggunakan MAC bisa, MAC address ya. Dari perangkat komputernya masing-masing ya, bisa menggunakan MAC address, bisa menggunakan IP address bisa ya, untuk blok akses internet kliennya ya. Dan nanti di poin C bisa mengeblok akses internet dari sekelompok IP address. Contohnya, saya menggunakan IP 80 titik sekian ya, /24 ya, otomatis IP-nya saya mulai dari 2 sampai 254 ya. Nah, dari sekelompok IP itu ya, 80 titik sekian itu ya, saya daftarkan 80.10 sampai 80.15 ya. Nah, nanti klien tersebut yang dapat IP 80.10 sampai 80.11 tidak bisa internetan, yang lain bisa ya, kecuali IP itu saja. Nanti di mikrotik bisa dikelompokkan ya, daripada kalian setting satu persatu ya. Di bagian ini, poin A ini bisa dikelompokkan ya. Ya, dikelompokkan mulai IP berapa sampai IP berapa, yang tidak bisa internetan bisa ya. Daripada kalian membuat filternya banyak ya, kalau semua kalian buat 20 PC yang di blok akses internet ya, kalau kalian menggunakan poin A ya, nanti ada 20 settingan ya. Nah, daripada kalian kebanyakan settingan ya, lebih baik pakai poin yang C ini ya. Nanti ada poin A menggunakan IP address, ya, poin B MAC address, poin C ini ya ada sekelompok IP ya, bisa diatur sendiri ya, sesuai dengan IP-nya kalian masing-masing ya. Kliennya ada berapa ya, bisa diblok nanti di sini ya. Nanti saya jelaskan ya, nanti saya praktekkan ya. Ini untuk firewall-nya ya. Nanti kalian kumpulkan .pdf ya, tetap ya. Nanti ada poin A, poin B, poin C, nanti bisa kalian baca dulu ya, di modulnya firewall mikrotik ya. Nanti selanjutnya ada pengenalan paket tracer, ini untuk pengenalan dulu aja ya. Nanti kalian pakai yang versi 7 ya, yang di grup itu ya, linknya ya. Nanti tinggal kalian install aja. Kalau versi 8, 9 itu ya harus kalian buat akun dulu ya. Nanti perbedaannya di interface-nya aja ya, untuk fungsi-fungsinya sama aja. Berbeda interface-nya aja. Nanti yang A ini ada device ya, peralatan hardware-nya, ada router, ada switch, ada hub, ada kabel, ada PC ini ya, sekelompok ya. Ya, sekelompok hardware-nya. Nah, ini kalau B ini secara detailnya, oh ternyata saya klik yang gambar ini otomatis ada komputer, ada laptop, ada server, dan lain-lain. Saya klik router, ada macam-macam routernya, ada yang tipe ini, portnya 24, portnya 16, portnya 8, dan seterusnya. Nah, kalau yang C ini ya untuk tes koneksi ya, ada pemberitahuan. Kalau semua file itu gagal ya, nanti ada warna hijau sukses itu ya berhasil. Kalau kalian ngeping antar komputer, antar router ya, antar PC ke router dan seterusnya ya. Ya, nah, untuk D ini ya nanti ada notesnya juga, ada batalkan, nanti bisa mengirimkan pesan, ini ada suratnya ya. Tidak perlu kalian ke CMD ping IP sekian, cukup kalian kirim surat ini dari PC A ke PC B, router A ke PC A dan seterusnya ini. Contohnya aja itu ya. Nanti di sini ada router ya. Ini untuk menghubungkan ini ya, sebuah network yang berbeda. Nah, router ya seperti mikrotik itu ya, yang kemarin kalian setting itu router ya, mikrotik. Kalau kemarin kan secara virtual ya, gitu ya, secara virtual. Nanti saya jelaskan paling bawah ya. Saya praktekkan dulu firewall-nya dulu aja. Nanti di sini saya menggunakan 2 adapter. Ya, 2 adapter ini ya. Pertemuan 7 ini saya buat firewall
firewall-nya ini adapter satunya bridge WiFi LAN ya, kliennya ke internet ya, untuk fungsinya sebagai ini. Adapter keduanya internal ya, jangan sampai lupa, nanti pakai kliennya Windows 7 aja. Nah, selanjutnya firewall-nya dimatikan, Windows 7 maupun di laptop, IP-nya harus dibedakan dengan mahasiswa yang lain ya. Di dalam firewall ini harus dapat IP DHCP kliennya dan bisa ke internet di kliennya. Ini poinnya. Nanti ada DHCP klien. Pertama nanti IP DHCP klien. Ya. Kalau sudah setting IP DHCP, kalau sudah di setting NAT, nah, kalau sudah firewall, ini masuk ke firewall. Kerjakan poin A, poin B, poin C gitu ya. Ini. Nanti pertemuan 8, nanti kalian kerjakan latihan 1, 2. Nah, latihan 2 ini IP-nya dibedakan, tidak boleh disamakan dengan teman yang lain ya. Dan yang ketiga ini, nah nanti pengumpulannya beda ya. Kalau pertemuan 7 PDF ya, diingat-ingat. Pertemuan 8 .pkt, file paket resume-nya yang dikumpulkan, bukan .pdf, bukan di screenshot ya. Nah, file PKT-nya itu dikirimkan, ya, desain kalian itu. Dan setting-settingnya di paket tracer itu dikumpulkan ya. Ini yang diperhatikan ya. Nanti saya buat 2 adapter aja. Nanti jangan lupa di foto, screenshot ya, buat langkah-langkahnya. Ini saya stop, saya buka dulu VirtualBox-nya. Saya share screen. Nanti pertama kalian siapkan mikrotik ya, seperti biasa mikrotik sama kliennya Windows 7 ya, ini ya, ada 2 ya. Saya pakai mikrotik 2 sama Windows 7 2 ini ya. Nah, sebelum kalian start, kalian setting dulu, kalian cek dulu, apakah betul jaringannya ya. Oh, ternyata adapter 1 ini sebagai jalur ke internet ya. Saya pilih yang bridge ya, ke LAN ini ya. Kalau punya kalian laptop, ya ke WiFi kalian masing-masing. WiFi kalian masing-masing. Nah ini ya. Yang kedua, nah ini terhubung ke klien Windows 7 ya. Harus di setting internal network ya. Ini ya. 3 dan 4 tidak usah ya. 1, 2 aja ya. Yang di setting. Kalau sudah USB-nya dimatikan, oke aja ya. Ini dicek lagi. Jalur internet sudah, adapter 1. Jalur ke klien, adapter 2 ya, ini internal network ya. Kalau sudah di start, jangan lupa pertama-tama kalian sistem reset ya. Pastikan punya kalian dapat IP 88.1 ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa sistem reset dahulu ya, sebelum masuk ke Winbox. Admin. Nah ini ya, jangan lupa sistem reset ya. Nanti tinggal di Y aja ya. Biar bisa nanti dapat IP 88.1 dari pabrikan ya, settingan pabrikan. Dari pabriknya mikrotik ya. Awalnya kan IP-nya 88.1, kalau kalian beli alat mikrotik ya otomatis ya IP-nya itu 88.1 ya. Admin, password. Nah ini ya, pastikan sudah di reset ya. Mikrotiknya kalian masing-masing. Nah ini ya, pastikan seperti ini ya, IP address 192.168.1/24 di Ether 1 ya. Ether 1-nya harus di enable ya. Nah ini ya. Nah, tinggal di enter ya. Pastikan seperti ini dulu ya, sebelum kalian masuk ke Winbox ya. Pastikan mikrotik kalian dapat IP 88.1 ya. Nah, kalau sudah kalian masuk ke Winbox ya. Nah, ini saya image semuanya. Saya screen. Nah, ini ya Winbox saya. Nah, kalian arahkan ke MAC aja. Nah, MAC yang IP 88.1 ya. Ya, yang tadi ya, yang saya reset tadi ya. Ya, yang saya reset tadi 88.1 ya. Ini MAC-nya. Tinggal saya konekkan aja. Nanti tinggal di OK aja ya. Oke dulu.
Saya share screen ke Winbox. Nah, pertama ini ya, masih IP 88.1 ya. Ini wajib dihapus ya, 88.1 ini. IP dari mikrotiknya kalian hapus saja ini. Pastikan seperti ini. Nah, saya beri nama router A aja. Ke sistem ini ya, seperti yang kemarin, router A. Nah, saya beri router A namanya. Nah, di sini saya pertama setting DHCP klien dulu ya, nanti kalian. Nah, kalian tambahkan seperti modul yang kemarin ini ya, sampai lupa. Nah, seperti modul yang kemarin, DHCP klien harus dapat IP dulu ini ya. Punya saya 86.100/26 ya. Nanti untuk laptop kalian masing-masing beda ya, tergantung WiFi-nya kalian masing-masing ya. Modemnya dengan disetting IP berapa itu ya, tergantung WiFi-nya masing-masing, jaringannya masing-masing. Di sini saya dapat 86.100 Ether 1 ya. Ether 2-nya harus dibedakan ya. Ini untuk DHCP kliennya. Seperti yang kemarin saya contohkan di sini 60.1/24 Ether 2. Nanti kalian bedakan, jangan disamakan dengan teman yang lain ya. Sumama menggunakan satu laptop, 3 orang, 2 orang ya. IP yang ini ya kalian bedakan ya. Kalian bedakan. Jangan lupa Ether 1-nya diberi ya, deskripsinya ya. Di sini ya, interface. Nah, di sini internet ya, sebagai internet, jalur internet. Ether 2-nya sebagai jalurnya klien ya. Nah, jangan lupa ditambahkan. Kalau semua Ethernya banyak kan nanti bingung juga kaliannya. Semua mikrotiknya banyak juga, 10 atau 15 itu. Lebih baik diberi tanda juga, di Ether 1 apa, Ether 2 apa, ada 3 apa, dan seterusnya. Nah ini ya, 86.100 ini sebagai internet, jalur internet, Ether 2-nya ini sebagai jalurnya ke klien ya. 60.1. Ya, selanjutnya saya setting DHCP server ya ini ya, dengan IP ini ya 60.1 ini. Kalau kemarin modul-modul kemarin sudah paham ya, tinggal kalian setting aja. Nah ini Ether 2 jangan lupa, tinggal di next saja sampai terakhir ya. Nah ini aja. Ini DHCP server sudah, tinggal di list saja. Ini harus dapat, kliennya dapat IP 60 titik sekian ya, 60.254, 60.253 dan seterusnya. Harus sama ya. Ini ya, pastikan di sini sudah ada IP-nya sebelum kalian masuk ke firewall ya. Ini saya stop. Nah, saya buka dulu VirtualBox-nya ini ya. Harus saya jalankan klien saya ini ya. Nah, saya setting dulu. Pastikan di network-nya itu ya internal ya, internal network ya. 2, 3, 4 tidak perlu dipakai ya. 2, 3, 4 ini tidak perlu. Nah, internal aja, USB-nya dimatikan aja. Nah, ini aja ya yang diperhatikan. RAM-nya ya juga diperhatikan, tergantung laptopnya kalian masing-masing, RAM-nya berapa ya. Di sini diperhatikan juga ya RAM-nya. Takutnya nanti ngehang gitu ya, nanti dikecilkan aja nggak apa-apa, 1 GB silakan. Soalnya ini Windows 7 ya. Oke, bisa dicek lagi di sini ya. Oh sudah betul ya, atau kesatunya ke internal ya. Kalau sudah betul, tinggal di start aja. Yang mikrotik tadi tidak usah di close ya, biarkan aja nyala. Saya stop, saya share screen ke Windows 7 ini ya, ke klien ini. Jadi di mikrotik sudah saya setting DHCP klien ya, DHCP server. Nah, selanjutnya saya cek di klien dapat IP DHCP atau tidak itu. Kalau semua tidak dapat ya ada masalah. Mungkin firewall-nya, DHCP servernya yang trouble itu ya. Bisa kalian cek sendiri di VirtualBox-nya masing-masing. Ini harus dapat 60 titik sekian ya. Ditunggu dulu aja ini. Atau masuk ke CMD, IP config
harus dapat 60. Nah ini ya, sudah betul ya. 60.254 ya. Nah ini ya, coba saya ngeping 84 kali. Ada yang tahu tidak bisa ke internet kenapa? Belum disetting apa? NAT, Pak. Ya, NAT ya. Belum disetting NAT. Nah, pastikan di klien ini harus bisa ke internet dulu sebelum kalian mengerjakan modul yang firewall ya. Poin A, poin B, poin C itu ya. Pastikan di klien ini bisa ke internet ya. Nanti saya pakai Mint ya, biar tidak berhenti. Saya pakai Mint aja ini ya. Nah, ini tidak bisa ke internet ya, harus saya setting NAT dulu ya. Saya stop. Saya screen ke Winbox saya. Nah, jangan lupa ini di make static diberi nama kalian masing-masing ya. Nah, komentarnya ini semua namanya Pio ya. Nah, ini aja ya. Nanti kalian setting namanya kalian masing-masing. Jangan lupa make static ya. Di make static biar IP-nya tetap namanya Pio ya. Nanti jangan lupa screenshot ya ini. Oh, ternyata sudah dapat IP DHCP-nya. Nah, yang belum bisa ke internet ya. Yang belum ini. Kalian masuk ke IP firewall yang modul yang kemarin ini ya. NAT ya, kalian tambahkan. Nah, di sini out-nya apa? Ada yang tahu? Saya akan Ether 1 ya, ini ya. Ether 1, jangan Ether 2 ya, nanti sama aja, tidak bisa ke internet nanti. Nggak bisa ngeping 88 4 kali nanti ya. Nah, Ether 1, nah ini ya. Ini saya pilih apa? Masquerade. Masquerade ya. Tinggal apply, oke ya. Nah, pastikan seperti ini dulu ya, ini ya. Harus dapat IP DHCP dulu, pastikan. Nah, kalau sudah seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kalian pindah ke klien. Nah, saya cek, nah ini ya, ada perubahan ya. Ini saya Mint ya, kalau Mint otomatis ngepingnya ini tidak berhenti ya, sampai 1 jam, 5 jam tidak diberhentikan ya, jalan sendiri ini ya. Kalau ada Mint-nya, spasi Mint. Nanti untuk berhentinya kontrol-C aja. Nah, ini ya. Nah, berhenti semua dikembalikan lagi ini ya. Mint ping 84 kali Mint atau ping www.google.com Mint itu. Nanti kalau kalian mengecek ya koneksi ya jangan lupa diberi Mint aja ya. Ya, koneksinya yang down kadang trafficnya tinggi atau rendah gitu bisa pakai Mint aja untuk analisanya. Mint aja. Nah ini ya, pastikan klien kalian sudah seperti ini ya, sebelum kalian masuk modul yang firewall ya. Ini ya, harus bisa replay ya, ke internet bisa ini ya. Nah selanjutnya saya masuk ke modul firewallnya. Saya stop, saya masuk ke Winbox lagi. Nah ini masuk ke firewall ini. Ini biarkan aja, tidak usah dihapus, di disable ya, tidak perlu ya, biarkan aja. Harus ada koneksi internet di klien. Nah, kalian masuk ke sini aja, filternya aja. Nah, bisa kalian tambahkan. Nah, ini poin A ya, poin A saya blok akses internet melalui IP address ya. Nah, ternyata IP address klien saya, IP-nya, nah di sini 192.168. Ya, nah tadi 60.254 ya, nah, 254. Ini kalian arahkan IP yang akan di blok ya, akses internetnya. Nah, out-nya apa? Ether 1 ya, internet ini ya. Nah, yang diblokir kan internetnya ini, Ether 1-nya jangan lupa. Nah, ini yang saya pilih apa ini? Drop ya. Masquerade-nya nggak ada lagi ya. Masquerade-nya ada di bagian NAT ya. Kalau filter ini aja. Nah, saya drop aja ya. Saya hentikan ya. Ini aja ya, yang kalian perhatikan di sini.
Oh, kalau IP ya kalian harus inputkan di sini satu persatu ya. Ya, IP tertentu ya. Satu klien nih bisa kalian tambahkan di sini. Oh, ternyata IP-nya klien itu 60.10 ya, kalian setting di sini aja. Nah, kalau sudah di drop, apply oke aja ini ya. Ini aktif ya, tandanya kalau seperti ini, warnanya seperti ini aktif ya. Tinggal saya cek di klien ya. Nah, ini ya, ada RTO-nya 2 ya. Sesudah saya setting filternya ini ya, otomatis. Ini ya, bisa menggunakan IP address bisa ya. Ini poin A ya, nanti bisa kalian coba untuk tugasnya. Pastikan seperti ini ya hasilnya. RTO ya. Nah, saya coba disable. Ya, settingnya ini saya disable aja ya ini. Tidak saya gunakan. Bisa kalian disable ini aja. Ada X ya, warnanya merah. Ini disable ini ya. Ini tandanya disable ya. Tidak saya gunakan fiturnya. Nah, bisa dicek di klien. Nah, ini lagi ya. Nah, internetnya jalan lagi. Kalau saya disable. Kalau saya enable ya otomatis RTO ya. Itu ya. Nanti untuk tugasnya jangan dihapus nanti ya. Poin A, poin B, poin C biarkan disable aja. Nah, ini saya stop lagi. Saya kembali ke Winbox ini ya. Biarkan disable ya, poin A. Nah, kemudian kalian masuk ke poin B ya. Saya blokir MAC address ya. MAC address ngambilnya dari mana ya? Bisa kalian klik IP ARP. Nah, ini ya. Di sini nanti ada semua kliennya ada 10, di sini ada 10 ya. Daftar ya, IP-nya, MAC-nya, yang terhubung Ether berapa, nanti ada ya. Yang kalian ambil MAC-nya aja ya, yang dipakai, bukan IP address ya. MAC dari perangkat komputernya ya, MAC address-nya. Nah, saya klik 2 kali. Nah, ini jangan lupa kalian blok. Klik kanan, copy ya. Nah, MAC-nya di copy ya, jangan lupa. Ether 2 klien ya, jangan Ether 1. Copy. Oke. Nah, tinggal kalian tambahkan. Nah, untuk settingnya sama, out-nya Ether 1. Nah, yang berbeda di sini ya. MAC-nya di bagian advance. Nah, tinggal di paste aja. Nah, optionnya ini drop ya, sama aja. Yang berbeda cuma di sini aja. Ini menggunakan MAC, tadi IP ya. IP di sini ya. Ya, poin A kan di sini, poin A. Kalau poin B di bagian ini. Jangan sampai salah ya. Nah, yang bagian advance. Nah, ini out-nya jangan lupa arahkan ke Ether 1 ya. Nah, out-nya kan ke internet ya, jalur ke internet. Nah, ini sudah saya drop. Apply, oke. Nah, saya cek di klien ya. Nah, nanti jangan lupa kalian screenshot ya. Tiap poin A, poin B, poin C itu ya. Oh, poin A sebelumnya bisa, ternyata sesudahnya tidak bisa ya. Jangan lupa di screenshot. Ini ya. Oh, ternyata tidak bisa. Saya blokir menggunakan MAC address ya, ini. IP bisa, MAC bisa ya, diblokir ya. Ini ya, untuk poin B ya. Ini poin B ya. Ya, poin C ya. Untuk sekelompok IP ya. Ini poin A, poin B. Nah, nanti jangan lupa di disable ini ya. Nanti saya cek di IP ini. Oh, ini IP-nya sama atau tidak sama teman yang lain. Kalau sama ini gambarnya ngambil dari teman yang lain. Ini harus sama nanti ya. Bio IP-nya ini sama IP-nya ini harus sama. Nah, ini juga IP address ini ya kan, ini kan sama ya, satu kelas 60 60 60 ya. Nah, Ether 3 apa untuk poin ketiga ya. Poin ketiga ini kalian tambahkan address listnya ini ya. Nah, ini nanti dikelompokkan ya, IP-nya. Nah, sumama di sini saya beri deskripsinya no internet ya. No internet, yang tidak bisa terhubung ke internet. Nah, addressnya berapa? Sumama IP-nya saya ini 60 ya. Nah, sumama saya blok mulai 10 sampai
20 ya. Seperti ini otomatis nanti klien yang dapat IP 60.10 sampai 60.20, ini bentar saya tambahkan, 60.20 tidak bisa ke internet ya. Selain itu bisa ke internet ya. IP yang 2.9, 2 sampai 9, 20, 21 sampai 254 bisa ke internet, kecuali ini aja. Yang tidak bisa, tergantung kalian isi apa IP-nya ini ya. Nah, seperti ini untuk untuk satu kelompok IP-nya ya. Kalau semua di klien saya kan cuma satu aja, bisa kalian tambahkan satu aja bisa. Nah, 10 ini bisa kalian rubah 254 ya. Sesuai dengan kliennya berapa IP. Nah, apply oke. Nah, ini didaftarkan. Tergantung klien di jaringan kalian ada berapa. Kalau 10 ya kalian ada 10 klien ya kalian tinggal min aja sampai IP berapa gitu aja. Kan di VirtualBox saya kan cuma satu aja. Yang saya tambahkan cuma satu IP aja. Melalui address listnya. Nanti saya arahkan namanya no internet ini di bagian filternya. Nah, bisa kalian perhatikan di sini. Nah, saya tambahkan outnya jangan lupa ya. Interface-nya Ether 1 yang berbeda cuma di sini aja. Ya, poin yang ke C yang di sini. Ini poin C, poin B di sini, poin B ya, diingat-ingat. Poin A di bagian address ini ya. Ini poin A, ini poin B, baru ini poin C ya. Nah, jangan lupa di drop aja. Apply, oke, ini ya. Ini poin A, poin B, poin C, seperti ini ya, jangan lupa nanti di screenshot. Nah, coba saya masuk ke klien ya. Nah, tetapi tidak bisa ya. Sesuai dengan address listnya itu ya. 60.254 yang saya isi yaitu ya. Nanti untuk tugas kalian ya sampai di sini nanti. Poin A harus bisa, poin B harus bisa, poin C harus bisa itu ya. Nah, sebelum kalian masuk ke firewall harus disetting DHCP client, DHCP server, habis itu NAT-nya, kalau sudah masuk ke firewall ya. Pastikan seperti ini dulu ya. Ya. Hasil akhirnya tidak bisa ke internet RTO ya. Request timeout ya. Nah, kalian cek di sini aja ya. Nah, firewall ini aja. Kalau saya disable ini otomatis tidak menggunakan filter ya. Kalau saya disable semuanya. Ya, otomatis klien saya bisa ke internet gini, ya ini. Kalau filternya saya disable semuanya ya. Jadinya seperti ini ya. Kalau saya enable salah satu ya nanti hasilnya RTO, request timeout ya. Ini ya. Dari pertemuan 7 ada yang ditanyakan silakan yang online maupun offline. Ya dari sini. Ini DHCP. Nah ini ya bisa dipahami ya. Pertama ini yang disetting, Ether 1, Ether 2, baru DHCP server, baru yang terakhir ini. Nah ini jangan lupa, jangan di disable ya, biarkan enable aja ini. Diaktifkan NAT-nya, filternya aja yang ini aja. Nanti jangan dihapus ya. Oh sudah poin 1 sudah selesai, jangan dihapus, biarkan ini aja. Cukup kalian enable disable ini aja ya. Ini fungsinya. Enable disable ini aja. Nanti seperti ini tinggal di screenshot aja. Dari pertemuan 7 ada yang ditanyakan silakan. Yang offline ada. Yang online ada. Modul firewall ya ini aja ini 1, 2, 3 ini aja. Yang ini modul yang sebelumnya tinggal kalian terapkan lagi aja. Tinggal kalian screenshot lagi dari awal, setting VirtualBox-nya gimana, screenshot, ya setting DHCP client-nya gimana, ya setting DHCP server-nya gimana, NAT-nya gimana, habis itu filternya. Ya hasil akhirnya di sini nanti ya, di kliennya ya. Ya di sini ya. Untuk pertemuan 7-nya ada yang ditanyakan, silakan. Yang offline atau online. Sudah paham semuanya?
Yang online sudah paham semuanya? Paham, Pak. Paham ya, Erik? Iya. Yang lain gimana? Paham? Paham, Pak. Paham ya? Oh, tadi suaranya siapa itu? Oh, Gisela. Iya, Pak. Oh iya, sudah paham ya? Iya. Ini tadi ini ya. Nah, pertama DHCP klien, DHCP server ya ini ya. Ini NAT ya, ini termasuk NAT, ini termasuk firewall-nya ya. DHCP klien, DHCP server, NAT, habis itu firewall ya. Ya, saya masuk ke pertemuan 8, pengenalan paket tracer ini. Kerjakan latihan 1, 2, IP dibedakan, dan 3, latihan 3. Nanti yang dikumpulkan berbentuk file .pkt ya. Ini nanti jangan lupa di screenshot atau di foto. Gitu. Saya stop, saya tutup dulu VirtualBox-nya. Saya ganti ke aplikasi paket tracer ini. Ini saya tutup semuanya, Winbox-nya. Paket tracer ini. Saya share screen. Nah ini ya, tampilannya paket tracer seperti ini ya. Ini versi ternyata versi 6 ini. Nanti ada yang akses point di sini, kabelnya ada. Fungsinya strike apa? Ada yang tahu? Fungsinya kabel strike penghubung antara apa? Yang offline? Yang online ada yang tahu? PC, Pak. Ya. Yang strike ini penghubung antar PC ke router berbeda device. Ya, kalau strike ya. Nah, kalau strike ini ya, nah, saya contohkan. Nah, kalau semua laptop ya harus pakai cross ya. Kalau di Cisco ya, untuk di nyatanya sekarang ya. Sekarang kalau kalian pakai Cat 5, Cat 6 ya, laptop ke laptop, komputer ke komputer bisa pakai yang strike sekarang. Sudah canggih. Kalau pakai di Cisco nanti kalian perhatikan ya. Soalnya nanti UAS-nya nanti pakai tracer juga. Harus diperhatikan kabelnya dulu ya. Ini basicnya dulu ya, baru settingannya. Nih, kalau settingnya sudah betul, kalian kabelnya salah, tidak bisa terhubung nanti. Ya itu ya, nanti bisa kalian perhatikan. Nah, ini kenapa routernya merah? Ya di router ini harus diaktifkan dulu portnya ya. Kalau saya pakai yang switch ya, habis itu PC, habis itu saya beri strike. Nah, langsung hijau ya. Beda. Kalau PC ke router ini harus di-enable, ini harus diaktifkan dulu. Kalau switch otomatis nunggu berapa detik, oranye ini otomatis hijau. Ya. Ini aja bedanya ya. Bedanya strike sama cross ya di Cisco ya. Nanti dipahami ya. Ingat-ingat ya. Takutnya nanti saat ujian kan diberi waktu ya. Jangan sampai lupa untuk kabelnya ya. Kenapa UASnya pakai tracer ya? Nanti yang awal tadi kan mikrotik ya, pertemuan awal ya, pertemuan pertengahan sampai akhir pakai tracer, nanti UASnya pakai tracer gitu. Nanti tinggal kalian siapkan Cisco-nya nanti pas UASnya, tinggal kalian kerjakan soal-soalnya. Tinggal kalian desainkan. Nah, saya hapus dulu. Nah, ini ya, nanti kalian cek di modul ya. Pengenalan paket tracer yang paling bawah ini.
Nah, kalian kerjakan ini. Ini tidak disetting IP, cukup kalian desainkan aja. Oh, ternyata routernya ini 2, servernya ada 2, switch-nya 2, komputernya ada 6, laptopnya ada 2 ya. Ini saya coba desainkan. Routernya ada 2 ini, routernya ada 2. Habis itu ada switch-nya ya. Di sini saya beri switch-nya 24 ya. Habis itu ada server ya, ini server. Server ada kliennya, ada 3 masing-masing router. Ternyata ada laptopnya satu-satu ini ya, tiap router ya. Nah, jangan lupa kalau ini pakai strike ya. Bahasanya. Nah, pakai strike aja ini kabelnya. Kalau device-nya berbeda, pakai yang strike aja, ingat-ingat. Nah, tinggal arahkan ke switch-nya, semuanya ini. Nah, kalau router ke router ya pakai yang cross ya. Nah, selain itu ya pakai strike. Nah, tinggal kalian tarik-tarik aja ini. Laptop ke switch ini, server ke switch-nya. Nanti yang hijau ya switch area bawah ini ya, yang hijau. Yang atas merah nanti. Ini harus di enable sendiri di routernya. Ini untuk latihan 1 ya. Diberi deskripsinya latihan 1. Latihan 1 ini tinggal digeser aja. Nah, latihan 2 nanti ada jaringan peer-to-peer ya. Nah, jaringan peer-to-peer itu ada 1 komputer sama 1 komputer ya. Ada 1 laptop sama 1 laptop. Ya, contohnya ini, saya beri laptopnya 1. Ini adalah jaringan peer-to-peer. Ya, kayak sharing ya, sharing folder dari laptop A ke laptop B ini jaringan peer-to-peer ya. Ini jaringan peer-to-peer saya beri. Kalau laptop ke laptop pakai jaring apa? Kabel apa? Ada yang tahu pakai kabel apa? Cross ya. Over. Pakai cross ya. Ini. Nah, cross. Ya. Jangan lupa di setting IP-nya 192.168. Seumpama di sini 70.2/24. Nah, kalau ini ya, laptop 4, laptop 5-nya harus 1 kelas ya. Tapi di belakangnya 3/24. Untuk 70 ini kalian bedakan ya, jangan disamakan dengan teman yang lain. Ini latihan 2. Nah, ini kan saya beri deskripsi keterangan aja ini ya. Ya 70.2, 70.3 belum saya setting IP-nya. Nah, cara setting IP-nya tinggal kalian klik 2 kali di laptop 4 ini ya, klik 2 kali. Nah, stop. Saya share screen di sini ya. Nah, kalian masuk ke desktop ya. Ya, masuk ke desktop ada IP konfigurasi ya. Bisa disetting IP-nya berapa? Oh, ternyata punya saya tadi 70 ya ini ya. Ya 70.2/24-nya di subnet mask ya. Ini ya. Kalau /25/26 berapa ya? Yang kemarin kalian pelajari ya saat teorinya Pak Ronald itu. Nah, harus dipahami juga subnet mask-nya. Kalau subnet mask salah tiap komputer atau router sama itu ya, nanti trouble juga, ada masalah juga. Harus sama klien ini sama klien yang lain, subnet mask-nya harus sama juga. /24/24 70.2 ini ya, laptop 4 ya. Laptop 5-nya saya setting 70.3/24 gitu ya. Ini saya screen ke paket laser ini sudah saya setting ya. 70.2/24 bisa diklik di sini ya, diarahkan kursornya di laptopnya.
Nah, laptop 5-nya belum saya setting IP. Klik aja, saya stop, saya screen di desktop ini. IP konfigurasi di setting 70.3/24. Ini /24-nya tinggal di tab di bawahnya ini. 70.3. Nah ini ya, sudah saya setting laptop 5-nya, laptop 4 tadi 70.2, laptop 5-nya 70.3. Nah, saya close. Nah, ini ya, saya cek lagi. Oh, ternyata sudah saya setting 70.3/24. Nah, tinggal saya ping aja. Saya beri surat ini. Ini ya, 70 sama 70.3 ini. Nah, dicek di bawahnya ini ya. Nah, ini berhasil ya. Nah, berhasil. Nah, saya cek lagi laptop 5 ke laptop 4. Laptop 4 ke laptop 5. Ini ya. Ngeceknya seperti ini ya. Kalau violet ada kesalahan, belum disetting IP, atau kabelnya yang salah, ya bisa dicek ya. Ini untuk latihan 2, harus seperti ini ya. Nanti IP-nya harus dipetakan dengan teman yang lain ya. Pastikan seperti ini ya. Nanti tidak usah di screenshot ya. File ini tinggal kalian upload di link Google Form-nya ya. Cukup .pkt ini file save as itu aja. Nanti NIM nama kelas, tergantung formatnya di classroom-nya ya, kalian perhatikan. Ini untuk latihan 2. Latihan 2 seperti ini. Ya, untuk latihan 3, ya kalian cek di modulnya. Nah, ini latihan 1 ya, yang tadi saya desainkan. Latihan 2 peer-to-peer ini ya. Ada 2 device ya, laptop, komputer ya. Nah, ini sudah ada ini ya, IP konfigurasi, IP-nya harus 1 kelas, ini kan sudah ada ya. Nah, ya, kalau pakai komen ini di sini bisa, ini ada komen. Semua dari PC laptop 4 di komen from bisa di sini. Atau diberi surat seperti tadi bisa, silakan. Kan ini beri surat ya, otomatis 4-nya ini. Ini yang terakhir latihan 3 ini ya, ada laptopnya ada 3, access point 1, hub-nya 1, komputernya ada 4 ya. Di sini kalian cukup mendesainkan aja. Saya stop, saya screen ke paket tracer. Di sini ada latihan 3. Latihan 3. Saya beri laptopnya ada 3. Ada komputernya ada 4. Ya, saya beri komputernya ada 4. Nah, di sini ada hub-nya. Ini untuk komputer, nanti ada access point-nya untuk laptop ya. Tidak menggunakan kabel ya, tapi menggunakan WiFi ya. Mungkin access point-nya ini, ya ini betul ya. PC ke hub pakai kabel apa? Ada yang tahu? Pakai strike ya. Ya, pakai strike ya. Nah, pakai strike ini aja. Tinggal kalian arahkan aja. Port 0, port 1, port 2, dan seterusnya. Ya, nanti kalian ujian ya kalian desainkan dulu, habis itu kalian setting konfigurasinya biar bisa connect semuanya gimana gitu. Tergantung soalnya. Nah, ini access point ini ya. Ya, untuk access point sama laptop ini harus menggunakan WiFi ya. Nah, caranya gimana? Ini kalian perhatikan. Laptop PT ini, laptop 6 ini saya klik ya. Laptop 6 ini saya klik. Ini saya stop. Saya share screen. Nah, ini ya, laptop 6 ini ya. Kalian perhatikan di sini. Nah, laptop ini harus dimatikan dulu ya. Ini ada indikatornya. Nyala, mati, harus dimatikan dulu. RJ45 ini harus dihilangkan. Kalau kalian pakai WiFi, kalau kalian pakai kabel harus dikembalikan lagi ya. Nah, ini digeser aja. Ya, digeser, otomatis hilang. Nah, kalian pilih yang 1W ini ya. PT laptop NM min 1W. Nah, kalian cek yang 2.4 GHz ya. Jangan 5 ya. Jangan 5 ini tidak bisa nanti.
kalau pakai 5 frekuensinya. Pakai yang 2.4 GHz ya. Ini aja 1W ya. Nah, ya diingat-ingat, gampang diingat, ini 1W aja, pakai 1W aja, tinggal di drag ini di sini, tinggal digeser aja. Nah, jangan lupa dinyalakan ya. Kalau sudah dimatikan, sudah dipasang adapter wifi-nya, dinyalakan kembali. Nah, saya close ya, saya kembali ke paket tracer. Nah, jadinya seperti ini ya, saya geser ya, ada wifi-nya ya. Nah, laptop 7 sama laptop 8 ya seperti tadi caranya. Ya, saya klik, saya stop, saya screen ke sini. Nah, ini saya matikan dulu. Nah, RJ45-nya ini ya, LAN card ini ya, saya hilangkan, 1W saya klik, 2.4 GHz, tinggal saya geserkan aja. Habis itu saya hidupkan kembali. Nah, saya close, saya screen ke pakai tracer ini ya, 2. Nah, laptop 8 ya, seperti yang tadi ya. Saya stop. Nah, di sini saya matikan dulu, nah, saya hilangkan. Saya 1W ini ya. Nah, habis itu saya nyalakan lagi. Saya close. Saya screen ke sini ya. Pastikan seperti ini ya, punya kalian masing-masing. Ya, punya kalian masing-masing seperti ini ya. Untuk laptop ada wifi-nya. Pastikan warnanya hijau seperti ini ya. Untuk latihan 3. Latihan 2 ini IP-nya harus dibedakan. Dengan mahasiswa yang lain. Ya, nanti kalian setting juga di sini juga. Kalian tambahkan PC ke PC ya, pakai yang ini. IP-nya bedakan juga ya. Ya, kalian tambahkan ini aja. Untuk tugas kalian ini ada 2 ya, device laptop, PC. Di sini kalian desainkan aja latihan 1 sama latihan 3-nya. Seperti ini ya. Untuk latihan 2-nya kalian tambahkan komputer. Kalian kasih IP berapa? Nah, semua di sini di atas sudah 70, di sini kalian setting 2/26 ya. Silakan setting 2/26 di bawah ini ya. nya kalian ganti. Slash-nya kalian samakan seperti punya saya. Nah, ini ya. 80, 70 kalian ganti dengan IP yang lain. Tidak boleh sama dengan teman yang lain ya. Ini aja tugasnya. Latihan 1, latihan 2. Nah, latihan 3. Ini cukup didesainkan aja latihan 3 sama latihan 1. Yang kalian setting ya latihan 2 ini. Laptop ke laptop, komputer ke komputer ini. Nah, nanti tinggal di file save as. Namanya apa, .pkt-nya ini kalian upload ke link Google Form-nya. Ya. Selesai tugas kalian. Nanti untuk tugasnya ya saya beri waktu ya sampai tanggal 13 ya, Desember jam 6 sore ya. Untuk minggu depan nanti ya, sekarang kan pertemuan 7-8 ya, 9-10 ya minggu depan. 9-10, 11-12, 13-14 ya, 13-14 mungkin tanggal 28 Desember ya. Kemungkinan UAS ya pertengahan Januari itu ya. Awal atau pertengahan Januari, tergantung jadwal dari fakultas ya. Nanti menyesuaikan aja. Nanti yang penting kalian siapkan ya, kalian pelajari paket resminya, kalian pahami setting IP-nya gimana ya. Untuk device ini sama ini pakai kabel apa, kalian pahami dulu. Yang basicnya dulu ya.
setting IP-nya. Nanti untuk minggu depan ya ada modul berikutnya ya. Ada setting DHCP server atau routing static, routing dinamik ada lagi. Banyak, ada VLAN ada juga. Ya ditunggu minggu depan aja. Dari pertemuan 7 sama 8 ada yang ditanyakan, silakan. 7 sama 8. Ini .pkt ya, jangan lupa. Bukan .pdf ya, bukan di screenshot ya. .pkt-nya kalian kerjakan, kalau sudah dikumpulkan .pkt-nya itu. Ini masih .pdf ya, untuk minggu depan .pkt semuanya ya. Pertemuan 9, 10 itu sudah pakai paket tracer ya. Tinggal kalian siapkan paket tracernya itu cukup tidak lemot ya. Kalian pakai RAM 2 GB, 4 GB bisa ya. Di laptop Windows 7, Windows 8, Windows 10 bisa. Yang berat itu yang itu kliennya itu ya, mikrotiknya itu aja. Kalau kliennya banyak ya RAM-nya harus tinggi itu. Kalau pakai tracer ya semuanya bisa. Yang offline atau online ada yang ditanyakan? Silakan masuk sesi tanya. Pak, Ya, silakan. yang di pertemuan 8, di situ kalau sejenis pakai kabel cross ya Pak. Misalnya tadi router-router, terus PC-PC sama laptop-laptop. Ya, betul, pakai yang cross ya, yang ada jedanya kabelnya ya. Oh iya Pak. Ya, kalau yang sama pakai yang straight ya. Ada yang lain silakan. Yang offline sudah paham? Ya, nanti kalian coba ya di laptopnya masing-masing. Kalau kesulitan bisa diskusi sama temennya dulu, sekelas atau beda kelas silakan ya. Kalau sudah diskusi tetap bingung ya, silakan konsultasi ke saya, silakan. Latihan 1, 2 ini ya, 2, 3. Jadi jangan lupa yang pertemuan 7-nya dikerjakan juga. Di screenshot dijelaskan ya. Itu yang terakhir, mikrotik yang terakhir, yang firewall. Nanti untuk paket tracer ya, mulai dari pengenalan ini sampai terakhir, sampai pertemuan 14. Nanti pertemuan 15, 16, mulai UAS ya. Kalian siapkan paket tracer, kalian pelajari paket tracernya, mulai dari awal dan sampai terakhir itu. Kalian pahami settingannya. Ya, untuk pertemuan ini ada yang tanyakan lagi sebelum saya akhiri? Absen dulu silakan ya, NIM nama kelas. Absen NIM nama kelas di chat ya. Silakan. NIM nama kelas. Yang belum absen silakan absen dulu. Nanti ada sisa waktu bisa kalian kerjakan tugasnya. Atau besok hari apa silakan ya. Jangan ngerjakan pas hari hanya ya, pengumpulannya ya. Takutnya nanti ada trouble laptop atau wifi atau internetnya mati lampu ya. Sebelum hari H dikumpulkan aja biar aman nilainya kalian masing-masing. Yang belum absen silakan absen dulu. Nanti ketemu lagi ya tanggal 14, 21, 28. Ya kurang 3 minggu ini. Ya kurang 3 minggu, habis ini semester genap. Cepat. Silakan absen dulu. Pak, mau tanya. Ya, tanya silakan. Nanti UASnya sama ya kayak seperti yang semester 2? Semester 2, ngapain UASnya? Apa buat? Maksudnya Pak, buat video itu loh Pak.
Buat video Oh, apa? nanti ada, kalau manajemen jaring lanjut nanti saya beri soal. Tinggal kalian desainkan, kalian konfigurasi biar semuanya connect gitu. Hasil akhirnya harus connect semuanya gitu. Nah, kalian pelajari pakai tracer ini ya, modul yang pertama dan seterusnya itu. Nanti ada routing statik, dinamik, VLAN, dan seterusnya itu. Nanti kalian pahami dulu aja. Yang saya jelaskan, kalian pahami dulu, kalian praktekkan. Ya. Mungkin nanti nggak ada video-video untuk manajemen jaring lanjut. Nanti UASnya mungkin ya saya beri soal, kalian kerjakan di PKT, saya beri waktu, ya habis itu kalian upload, ya selesai. Hasilnya ya dari pekerjaan kalian itu ya. Ya jangan lupa kalian belajar dulu ya sebelum UAS biar nilainya bagus. Itu aja Danias. Ada yang lain? Silakan. Biar nanti saat mengerjakan tidak bingung semuanya gitu. Nah, ini kurang 3 minggu ya, kurang 6 modul ini ya. Ya kurang 6 modul pakai tracer gitu. Ya mungkin ada 7 modul ya, silakan dipelajari sebelum UAS gitu. Kalian pahami ya. Setting ini gimana, dan seterusnya itu. Ini saya shift chat ya, yang terakhir Yeremia 3A ya. Ini ada Blasius ya. Saya shift chat dulu. Ini ada Rizky. Ada yang belum absen sebelum saya shift chat? Sudah ya. Saya shift chat. Saya cek dulu. Bagas ya. Ya untuk pertemuan ini sampai di sini ya. Nanti jangan lupa kalian kerjakan tugasnya untuk minggu depan. Kalian kumpulkan tanggal 13 sebelum jam 6 sore ya. Kalian upload .pdf-nya sama .pkt-nya ya. Sesuai dengan Google Form-nya ya. Yang ke-7, ke-8 gitu ya. Nanti berbeda ya. Kalau kalian PKT-nya kalian upload di 7 nanti nggak bisa diupload ya. Soalnya ekstensinya beda ya. .pdf sama .pkt. Ya untuk pertemuan ini saya akhiri, selamat siang semuanya ya, tetap semangat ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Selamat siang Pak, makasih Pak. Selamat siang Pak. Makasih Pak. Ya, Terima kasih Pak. Makasih, Pak. Mundur. Makasih Pak. ya sama-sama. Mundur. Iya Pak. Putri Pak. Bio. Lagi-lagi Zoom. Riri Pak. Mario. Info Mario. Jo, main gila borak jo. Buat mana jo? Muka ke terumbu karang kopi pamer lah di situ tuh asli. Jo ganti Jo, jangan buat malu Jo, ganti Jo. Ganti Jo. Yesus Christ. Jolai ganti dulu. Jo. Kalau trere kaca bermata-mata sih. Sabarin. Jo main gila. Jo.